Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bersama, mungkin untuk mengingatkan bagi kita semua bahwa di-share Pak untuk materinya, bahwa BUMDes itu kan merupakan badan usaha miliknya desa, yang dimana modalnya itu sebagian besar itu diberikan dari desa melalui penyertaan modal. Nah, setelah modal itu diberikan, maka dikelola terpisah oleh pengurus. Tidak dibenarkan jika pengelolaan BUMDes itu dilakukan langsung oleh pemerintah desa, tetapi harus dilakukan oleh pengurus. Mana pengurus itu ada musyawarah desa, ada juga penasihat, ada pengawas, ada pelaksana operasional. Nah, itu yang akan menjalankan usaha. Bisa di-share Pak materinya. Nah, setelah diberikan modal dan dikelola oleh pengurus, perlu kita pahamkan bersama bahwa sesuai dengan PP 11 tahun 2021, bahwa BUMDes itu tugas utamanya adalah menjalankan usaha ekonomi, juga menjalankan pelayanan umum. Jadi ada dua sektor yang dilakukan, yaitu menjalankan usaha ekonomi dan juga menjalankan pelayanan umum. Nah, dalam menjalankan pelayanan umum dan usaha ekonomi itu, tentu ini yang diutamakan adalah bagaimana mengangkat produk unggulan desa dan juga potensi lokal desa itu yang kita angkat. Sekali lagi, yang kita utamakan adalah bagaimana potensi yang ada di desa itu diangkat agar nanti bisa dikembangkan sehingga bisa mendorong ekonomi masyarakat desa. Ini yang paling utama. Nah, dalam mendorong ekonomi masyarakat desa itu sendiri, kita tidak mungkin untuk bisa bekerja sendiri tanpa bermitra dengan orang lain, tanpa bekerjasama dengan pihak lain, maupun memberdayakan masyarakat. Ini yang paling pokok. Baik, Pak. Bapak Ibu sekalian, dalam usaha untuk memajukan BUMDes, usaha memajukan BUMDes sesuai dengan PP 11 tahun 2021 pasal 54, maka di sana sudah ditegaskan secara jelas BUMDes itu sangat terbuka, bisa kerjasama dalam bentuk kerjasama usaha, juga bisa kerjasama non-usaha. Nah, kepada siapa kerjasamanya itu? Kemitraan dan kerjasama itu bisa dengan pihak pemerintah dalam mengembangkan potensi aset yang mungkin milik pemerintah. Yang kedua, bisa kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pendampingan, bisa dengan perusahaan milik negara atau perusahaan yang besar ini dalam mengembangkan usaha ekonomi, juga bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok usaha di masyarakat maupun bekerja sama dengan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa. Next, Pak. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, model kerjasama itu tentu saja ini bisa kita ambil dengan beberapa cara, tergantung dari karakter yang akan kita bentuk model kerjasamanya. Contoh, untuk pengelolaan BUMDes dikerjasamakan dengan kelompok-kelompok masyarakat, ini juga bisa. Nanti modelnya bagaimana? BUMDes memayungi hukum kepada kelompok-kelompok
masyarakat, dan juga BUMDes itu mendampingi dan menjadi inkubator kelompok usaha masyarakat maupun UMKM, sehingga dengan cara ini BUMDes ini hasil keuntungan, tetapi dari satu sisi masyarakat nanti akan terdorong ekonominya. Ini namanya yang benar-benar kita butuhkan. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar pada siang hari ini, untuk sebagai gambaran, maka pada kesempatan ini akan saya sampaikan profil BUMDes Mandiri Desa Bejarjo Karangmojo, Gunung Kidul, Jakarta. Kita ambil pada sisi-sisi kemitraan dan kerjasamanya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini nanti benar-benar menjadi pemakai diskusi setelah saya sampaikan beberapa hal. Nah, next. BUMDes Maju Mandiri Desa Bejarjo ini dalam menjalankan usahanya, menjalankan usaha wisata, menjalankan usaha persewaan, pasar dan itu, pengelolaan sampah, perdagangan, simpan pinjam, dan pengelola Bejarjo Edupark. Jadi ada 6 unit usaha. Nah, ini akan saya sampaikan bagaimana kami bermitra dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang semuanya itu saling menguntungkan. Yang pertama, untuk unit usaha wisata, objek wisata yang kami kelola kan ada 2, wisata Gua Bendul dan rafting Sungai Uyo. Itu merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kami dapat mengelola itu karena hasil kerjasama yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dengan Direktur BUMDes Maju Mandiri. Nah, setelah ini ditandatangani perjanjian kerjasama, maka kami baru mengurus seluruh perizinan sehingga perizinan untuk pengelolaan objek ini menjadi sangat lengkap, baik itu dari AMDAL, KLUPL, SPPL, TGUP Jayatari, TGUP Wisata Teta, dan lain sebagainya. Ini kita lengkapi sehingga kita layak untuk menjadi pengelola objek wisata. Nah, setelah perizinan semua selesai, maka kami susun itu seluruh pengaturannya menggunakan model standar operasional prosedur, peraturan-peraturan dan sebagainya. Terus kita kerjasamakan dengan banyak kelompok yang sudah ada. Nah, setelah kita tanda tangani perjanjian kerjasama antara BUMDes Maju Mandiri dengan kelompok-kelompok yang ada di desa kami, itu ada 11 kelompok, maka kita menandatangani perjanjian kerjasama antara BUMDes Maju Mandiri dengan 11 kelompok itu, ini di bidang pramu wisatanya, sehingga seluruh perizinan ini yang mengurus dan memiliki adalah BUMDes, pengaturannya yang membuat dan mengatur adalah BUMDes, tiketing yang membuat BUMDes, yang menjadi pramu wisata itu 11 operator atau 11 kelompok. Nah, dengan cara itu maka semua diberdayakan untuk didorong bekerjasama dengan BUMDes dan menjalankan sesuai dengan perjanjian kerjasama. Dari 11 kelompok itu, setelah kami data ternyata melibatkan 2.005 orang. Ini sangat banyak, yang terdorong itu belum termasuk pedagang, homestay dan lain sebagainya. Itu baru yang bekerja di wisata Gua Bendul dan rafting Sungai Uyo. Nah, Pak. Yang kedua, kita menjalankan usaha persewaan, pasar, dan EO.
Nah, itu ada 3 kegiatan yang sekaligus dikerjakan untuk persewaan dengan menggunakan dana desa. Pemerintah desa kami itu membangun banyak kios-kios di pinggir jalan di tanah kas desa, dan juga banyak juga aset tanah yang diserahkan ke BUMDes untuk dikelola di usaha. Itu semuanya ada 82 titik. Nah, setelah itu jadi dan siap, semua diserahkan ke BUMDes, pengelolaannya oleh BUMDes. Nah, BUMDes sendiri ini tidak menggunakan satu tempat pun untuk usaha sendiri, tetapi justru ini diberikan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha baik itu perdagangan, makan, ada masyarakat tidak paham, maka di situ masyarakat terbantu karena memiliki tempat usaha. Nah, sedangkan permodalan nanti juga diberikan modal dengan bunga rendah itu dari BUMDes. Nah, unit usaha ini di samping menyewakan tempat-tempat kios-kios dan juga tanah-tanah yang bisa disewa oleh kelompok maupun masyarakat desa, kami juga kerjasama dengan Leon Parcel, jasa pengiriman barang, agar bisa mendorong pemasaran produk unggulan masyarakat desa Mediarjo ini ke seluruh penjuru Nusantara. Dengan kerjasama itu maka akan mampu untuk mendorong pemasaran produk unggulan dan juga produk-produk yang ada di desa Mediarjo. Yang ketiga, di samping mengelola persewaan, bekerjasama dengan pengiriman barang, ini juga mengelola IO. Apa yang dikelola untuk IO ini? Karena di tempat kami itu banyak dibanding maupun untuk belajar ke baik untuk wisata maupun BUMDes dan juga UMKM dan juga budaya, karena desa kami kan juga desa wisata, desa budaya, desa kepolitan, juga kadang pun ada 11 status desa, maka tiap saat banyak yang dibanding di situ. Maka di situ sudah dikelola dengan model event organizer, sehingga semua sudah tertata dengan baik melalui SOP event organizer. Next. Yang ketiga, kita juga mengelola pengelolaan sampah. Nah, unit pengelolaan sampah ini kami bekerja sama dengan Fakultas Teknik Kimia UGM dalam bidang pengolahan sampah, bekerja sama dengan DLH dalam pengelolaan sampah, dan juga ini melibatkan KSM untuk pengelolaan sampahnya. Nah, ada beberapa model bisnis yang kami lakukan untuk unit ini. Yang pertama, untuk menjamin kesehatan dan kebersihan kawasan wisata, maka semua dijalankan untuk menjadi pelanggan sampah, sehingga kami juga punya pegawai, punya perlengkapan yang digunakan untuk pengambilan sampah, baik itu dari objek wisata, di kelompok-kelompok wisata maupun di masyarakat desa. Nah, dari pendapatan itu digunakan untuk sebagian operasional, baik itu menggaji pegawai maupun operasional lainnya, dan sebagian menjadi keuntungan ke BUMDes. Nah, setelah sampah itu sampai pada tempat pengolahan sampah, kami juga punya kebun besar untuk pengolahan sampah ini, maka sampah itu dipilah
yang organik kita olah menjadi pupuk organik, yang non organik ini masih dibuang kecuali yang plastik dan juga yang kardus atau kertas ini bisa dijual kembali. Nah, yang lain ini baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. Next. Yang keempat, Bapak Ibu, BUMDes Madu Mandiri ini juga mengelola unit usaha simpan pinjam. Nah, unit usaha simpan pinjam ini ada beberapa juga yang kita kerjasamakan. Kita kerjasama dengan BRI. Di BUMDes Madu Mandiri, di samping dengan melancarkan pembayaran pajak bumi dan bangunan, ini dari desa kami sudah Bapak Ibu sekalian, naik Pak. Yang kelima, kami juga memiliki usaha perdagangan. Dalam hal unit perdagangan, naik. Perdagangan yang kami kelola ini bukan merupakan perdagangan yang dibuat model perdagangan konvensional, tetapi kita menggunakan marketplace. Kita memiliki marketplace Madu Mandiri BUMDes Mad, dan juga mengangkat produk unggulan bakso goreng ini dengan kerjasamanya dengan pihak satu. Dinas Koperasi dan UMKM, kita juga kerjasama dengan Fakultas Ekonomi UGM dalam hal pendampingan. Kita juga kerjasama dengan Fakultas Peternakan dalam penelitian nutrisi dari produk unggulan yang kita angkat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir kita mengelola unit Bediarjo Edupak. Bediarjo Edupak itu merupakan unit usaha yang merupakan kemitraan murni. Karena selama ini dalam pelatihan-pelatihan yang ada di desa-desa, rata-rata itu pelatihan pembuatan produk sendiri, pelatihan pemasaran sendiri, dan lain sebagainya, tidak lengkap. Tetapi dalam Bediarjo Edupak itu memastikan bahwa di situ kemitraan antara kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dengan BUMDes, dan sudah kita jamin ada aptekernya. Kenapa harus ada aptekernya? Karena untuk menjamin bahwa produk yang kita buat itu nanti pasti ada yang membelinya. Ini sehingga itu terkonsep menjadi Bediarjo Edupak. Nah, pemikiran yang kedua kenapa dibuat Bediarjo Edupak? Karena Bediarjo itu kan desa yang memiliki status desa wisata, desa kesulitan, desa budaya, desa ya anak, desa kampung KB, desa banyak sekali yang kita sandang predikat desa kami. Nah, di salah satu potensi yang ada di sana itu di sana banyak kelompok tani, ada 20 kelompok, kelompok ternak ada 20 kelompok,
kelompok budaya dan sebagainya, banyak sekali kelompok-kelompok. Nah, itu dirangkum menjadi kelompok usaha ekonomi masyarakat desa dan dimanajemen oleh BUMDes, dan kita kerjasama dengan asosiasi perjalanan wisata, sehingga terkonsep di sana itu sebagai tempat untuk edukasi pertanian, edukasi peternakan, edukasi perikanan, dan juga sekaligus digunakan untuk pertemuan, juga untuk camping ground. Nah, karena terkonsep dengan baik dan kerjasama dengan seluruh pihak yang terkait, maka begitu kita buka pada Februari 2020, maka tempat itu menjadi langsung booming. Nah, itu Bapak Ibu sekelumit yang kita sampaikan, gambaran bagaimana kita harus bermitra, kita harus bekerja sama dalam rangka bagaimana kita untuk memajukan BUMDes itu, tapi dengan memberdayakan masyarakat di desa itu. Kita tidak ego dalam mendorong kemajuan BUMDes dengan cara lanjut Mas Yanto, lanjut masih usaha murni saja, tetapi kita padukan dengan berbaju ekonomi Amerika. Yang harapan kami bahwa nantinya masyarakat itu akan terdorong ekonominya dengan baik, tetapi di satu sisi BUMDesnya itu akan mendapat keuntungan besar. Nah, dengan cara itu maka terbukti bahwa rata-rata tiap tahun omset yang itu di atas 12 miliar. Nah, ini Bapak Ibu yang kami sampaikan sudah menjadi pemateri diskusi. Untuk lebih matangnya nanti akan kita sampaikan pada saat tanya jawab.